Hai guys, Halo. nama gue Yuga. Gue di Dana udah sekitar 2 tahunan. Posisi gue di Dana sekarang saat ini head of online sama bill payment. Hobi gue otomotif, balapan, modif mobil. Oke, hai guys, aku Atika, aku people partner untuk divisi teknologi. Di Dana udah kurang lebih 1 tahun, hobi aku makan, tapi aku juga suka sama olahraga. Kerja pagi atau kerja malam? Kerja pagi. Anaknya malam ya? Anaknya pagi. Anaknya malam. Ini morning person, ini Iya. night person. Night person. Iya, iya. Pekerjaan kreatif atau pekerjaan logika? Pekerjaan logika. Kreatif. Nyaman dalam tim atau sendiri? Tim, obviously. Tim. Oh, ini teamwork dan 7 value nyampe ya. Nyampe, harus dong. Tim Harus. tuh most important part. Gaji lebih besar atau banyak jatah cutinya? Gaji Iya. lebih besar. Kayak cuti gue nggak perlu. Gaji. Gaji yang lebih besar. Ya, gaji. Edukasi atau pengalaman? Pengalaman. Pengalaman. Gue street smart kali orangnya. Gue nara very smart person back in school. Jadi street smart, pengalaman it's more important for me. Kalau aku lebih ke arah everything now is skill based. Kadang orang yang memang udah punya good certificate, tapi ternyata dia nggak punya pengalaman, dia nggak bisa implement it during the way our work juga gitu. Jadi skill based is more important sih. True. Feedback di dalam grup atau one-on-one? 101. 101. Ya. Karena gini, feedback dalam grup itu if it's positive it's good, tapi if it's negative itu bisa benar-benar ngejatohin anak yang kita feedback. That's not good dan I don't like that. I'm not a big fan of that. I think 101 itu lebih intens dan lebih intimate juga buat anaknya untuk paham dia kekurangannya apa. Kalaupun memang dia ada improvement yang memang harus dilakukan, dia nggak malu-malu untuk tanya lebih lanjut gitu. Tapi kalau di grup kan pasti kan ada hesitation gitu ya, kayak gimana. Jadi give a space yang lebih banyak aja sih untuk kita ngobrol gitu kalau 101. In total 7 tahun lah. Berarti dari tahun berapa? 2017. Probably 4 or 5. Yeah, officially. Siapa Siapa dulu nih? Aku kali ya, aku mungkin. Aku very quick sih. Kalau menurut aku yang bikin asik sebenarnya understand kalau everyone has their own character. Jadinya challenge buat aku untuk treat them equally. Equally meaning setiap orang punya karakter masing-masing, aku harus treat accordingly juga gitu. Itu yang membuat aku kayak fun. Karena ada orang yang gampang, ada orang yang sulit gitu kan. Jadi itu yang membuat aku exciting gitu. Pretty much hampir-hampir sama ya, karena zaman sebelum menjadi dan menjadi leader itu yang paling membedakan adalah managing people. Managing people itu it's very fun and stressful at the same time. Gitu, tapi banyak funnya kenapa? Karena orang tuh beda-beda. Ada kalau dapat tim yang lagi asik semuanya ya itu asik banget, tapi kalau ada tim yang nggak asik ya obviously kita as leader kita mesti bisa bikin gimana cara suasananya cair dan jadi jalan bareng sama kita. Gitu. For me, yang paling menantang itu adalah keep the moral well dan juga giving the understanding of uncertainty. Because I think somehow uncertainty juga ada di diri aku ya. Maksudnya in my plate also there's a lot of uncertainty. Cuman gimana caranya untuk memberikan understanding ke mereka dan tetap bisa jalanin sesuai dengan yang ada. Itu yang uncertainty dan juga moral. Yang terakhir sebenarnya giving the understanding to accept the ad hoc kind of projects, karena banyak tim yang kayak oh ini bukan bagian gue nih segala macam, tapi kan ad hoc harus di extend gitu, karena itu that kind of like situation yang quite challenging sih. Leader tuh posisinya, apalagi kita ngomong di company itu ada banyak jenjangnya. Nah, ada mungkin kita ngomong first time leader. First time leader itu the very hard partnya adalah kita menjadi sandwich. Ada roti di bawah, ada daging, ada roti di atas. Ini roti yang di atas maunya banyak banget nih. Turun ke kita kan. Nggak mungkin sebagai leader yang jadi dagingnya itu langsung turunin semuanya ke bawah. Kita nggak bisa jadi air terjun. Kita mesti bisa berlaku sebagai payung, filter. Kita juga bisa harus menyampaikan hal yang baik dan benar walaupun bad news datang dari atas. Itu one of the hardest part. Karena for example kayak target tiba-tiba turun gede, kita juga nggak bisa langsung meledak anak-anak target gede. Itu will demote all of them suddenly gitu. Nah itu
one of the hard part juga untuk first time leader sih untuk kayak gitu-gituan. Kan one of it adalah sandwich, cuman kita nggak cuman fokus on our team, right? Tapi kita fokus on upper management juga gitu. Gimana caranya? Karena upper management banyak juga kondisinya beda-beda kan gitu, at the same time. Bener kata Atika tadi, kita as a leader pertama mungkin kita akan dapat instruction dari atasan gitu kan untuk target segala macam ke bawah. Once nanti kita step up ke level yang atas itu, kita masih mesti yang namanya managing shareholder di atas kita tuh banyak banget. Nah, cara kita untuk managing shareholder itu gimana caranya supaya drive mereka dengan baik bahwa tujuan yang ini mungkin bisa lebih baik dengan seperti ini, nanti penyampaian ke bawahnya seperti apa, itu kan juga ada kayak gitu. Jadi different level obviously akan ada different challenge juga gitu. Very simple karena pengalaman pribadi ya. Zaman dulu semua orang pasti mulai dari bawah. Nggak mungkin nggak. Jarang ada orang yang langsung naik ke atas ya. Langsung jadi auto VP atau segala macam. Mungkin kalian pernah dengar. Nah kita ngomongin sampelnya kalau dari bawah. Jauh-jauhin pikiran kalian mengenai gue pengen jadi manajer karena tugas gue lebih rendah. Tidak bro. Tugas Anda akan lebih sulit. Percaya, managing people is the hardest. Jadi mungkin kalau dari gue adalah titipannya kalau misalkan teman-teman yang baru mau jadi leader lebih banyak belajar mengenai how to manage people, how to manage dari atas juga, how do you speak to your team, and dan external parties juga, karena nggak bisa itu semua dijadiin satu disamain. Once lu jadi leader, obviously lu mesti bisa membelah-belah yang mana yang namanya teman, yang mana yang namanya tim, yang mana yang namanya atasan segala macam, semuanya itu mesti bisa lebih benar. For me, to be a good leader yang pasti dia harus tahu end-to-end kerjaannya dulu gitu. Karena a good leader itu nggak cuman giving dia the direction, cuman dia benar-benar tahu nih step by stepnya seperti apa, end-to-end gitu. Jadi kalau kamu pengen jadi leader, make sure kamu full skill dulu sama apa yang kamu kerjain. Baru kamu bisa kasih contoh atau kamu bisa kasih instruction ke orang lain. Itu satu. Yang kedua mental, karena memang mental itu perlu. Mentalnya harus soft, tapi kamu harus tough gitu. Jadi kamu harus bisa ngomong sama orang dengan baik, cuman kamu harus bisa tough kalau misalkan kalau ngasih salah, ini bener, ini harusnya kayak gini gitu. Jadi I think mentality dan skill base itu foundation, sama yang terakhir mungkin learning atau courses. Somehow you also can get in anywhere, mungkin di YouTube atau courses terkait leadership also can enrich you sih gitu. Ya mungkin quotes ya, yang selalu gue bawa dari dulu sampai sekarang dan selalu gue pegang adalah satu hal, you always have to invest in people, karena that's the most valuable investment in your life. Comparing to anything, investing in people will help you in any ways in the future. Gak akan langsung dapat sekarang, tapi trust me, it will get you to somewhere in the future. Menurut aku jadi a good leader, you have to have a trust for your team dan juga give encouragement ke your team gitu. Karena kalau misalkan kalian sudah ragu sama tim kalian, itu akan sulit gitu. Jadi give a trust and give encourage is the beginning on how you manage your team gitu. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, turn on notification untuk video selanjutnya. Dadah!